Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat variasi dari cake ketagih lagi nih. Terhitung dengan ini, sudah sekitar 5 variasi cake ketagih atau moist cake yang sudah aku buat. Untuk teman-teman yang belum menonton variasi yang sebelumnya, bisa cek linknya di kolom deskripsi ya. Untuk kali ini aku akan membuat matcha orange moist cake atau matcha orange cake ketagih. Karena banyak banget yang request untuk dibuatkan base cake ketagih yang dipanggang, serta memiliki flavor green tea atau matcha. Jadi kali ini akan aku buatkan base cake yang benar-benar moist walaupun dipanggang. Dan tentu aja dengan rasa matcha yang banyak di request. Untuk krim atasnya sendiri, aku pilih rasa orange atau rasa jeruk karena ingin membedakan aja nih dengan cake ketagih lainnya yang pernah aku buat. Biasanya kan pakai ganache coklat atau krim susu atau krim keju. Nah sekarang aku ingin yang segar-segar, jadi aku buat krim orange. Yuk, kalau gitu kita lihat cara membuatnya. Pertama, siapkan 250 ml susu cair. Ini aku pakai susu UHT. Lalu tambahkan 1 sendok makan cuka. Kamu juga bisa mengganti cukanya dengan air perasan jeruk lemon atau jeruk nipis ya. Dan jika lemaknya sudah menggumpal seperti ini, sudah terpisah, maka kita tambahkan 1 sendok makan pasta matcha. Kamu bisa juga menggunakan bubuk matcha atau minuman rasa matcha seperti coklatos. Tinggal tambahkan sesuai dengan selera. Buttermilknya kita sisihkan sebentar. Dan sekarang aku akan mengocok 125 gram mentega ditambah dengan 230-250 gula. Untuk gulanya sendiri aku pakai gula halus ya. Kalau kamu punya gula pasir biasa, bisa di blender dulu ya. Kocok hingga pucat dan mengembang seperti ini, lalu masukkan 2 butir telur. Masukkan telurnya secara bertahap agar telur dapat tercampur dengan rata. Oh ya, untuk kecepatan mixernya sendiri ketika memasukkan telur ini, tingkatkan kecepatannya hingga yang paling tinggi ya. Lalu kocok rata semuanya hingga mengembang seperti ini. Oh ya, kebetulan butter yang aku pakai tadi adalah unsalted butter. Kalau kamu menggunakan margarin juga bisa ya. Mixer semuanya hingga rata. Dan sambil menunggu mixernya selesai, kita siapkan dulu bahan keringnya. Ini aku menggunakan 250 gram terigu ditambahkan dengan setengah sendok teh baking powder. Aku pakai merek Hercules ya, yang double acting. Lalu aku tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kalau kamu menggunakan salted butter atau margarin, bisa di skip ya garamnya. Setelah itu bahan keringnya kita aduk rata. Dan kita nyalakan lagi mixernya di kecepatan rendah aja. Dan dimasukkan si adonan keringnya ke dalam adonan mentega. Dan secara bergantian kita masukkan juga buttermilknya. Dan ini untuk buttermilknya sendiri aku bagi 2 bagian, sedangkan adonan keringnya aku bagi 3 bagian, jadi selang-seling ya. Kocok rata secara perlahan-lahan dengan kecepatan yang paling rendah aja. Dan memasukkan adonan secara bertahap seperti ini, diharapkan adonan yang kita hasilkan nanti lembut, tidak ada yang bergerindil. Nah, kalau teman-teman familiar, sebenarnya adonan yang aku buat sekarang itu adalah adaptasi dari adonan red velvet yang dipanggang. Adonan ini aku rekomendasikan menjadi base cake dari moist cake atau cake ketagih. Karena hasil dari base cake-nya itu benar-benar lembut dan moist banget. Nah, setelah adonannya semua tercampur rata, kita bisa tambahkan 1 sendok makan soda kue yang dicampurkan dengan 1 sendok makan cuka. Dan dicampurkan dulu seperti ini ya, sampai berbusa dan langsung dimasukkan ke dalam adonan. Nah, kedua bahan ini nih yang bakal membuat kue kita nggak hanya mengembang dengan baik, tetapi juga memiliki tekstur kue yang lembut, moist, tidak banyak rongga dan kering. Jadi bakal berbeda banget sama sponge cake atau cake lainnya yang dipanggang. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam loyang. Ini aku pakai loyang 20 cm, tapi kalau kamu pakai loyang 22 pun masih oke banget ya. Karena hasil panggangan dengan loyang 20 cm itu menurutku cukup lumayan tinggi ya. Dan setelah itu langsung harus kita oven. Ini ovennya sudah dipanaskan selama 10 menit. Dan aku taruh kuenya di rak paling bawah. Dan kita panggang selama 55 menit dengan suhu 170-180 derajat Celcius dengan api atas bawah. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Aku sendiri memasak dengan api atas bawah hanya sekitar sampai 40 menit. Dan sisanya itu dengan api atas saja. Dan ini dia hasil kuenya. Dan ini aku tes tusuk apakah sudah matang sempurna. Dan hasilnya oke ya. Setelah itu kita akan buat krim di atasnya. Ini aku campurkan nutrisari jeruk
ke dalam air 200 ml sebanyak 2-3 bungkus. Kamu bisa menggunakan sirup rasa jeruk atau bahkan perasan jeruk segar. Setelah itu, ini aku siapkan 300 ml susu, lalu tambahkan 80 gram susu kental manis, lalu tambahkan larutan jeruk yang sudah kita buat tadi. Oh ya, aku tidak menggunakan tambahan gula lagi karena menurutku ini sudah manis ya. Tapi kalau teman-teman merasa kurang manis, bisa tambahkan 1-2 sendok makan gula. Lalu setelah itu, tambahkan 1 sendok makan maizena dan 1 sendok teh agar-agar. Semua bahan ini kita campur rata. Dan jika sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita panaskan dan masak dengan api sedang. Kita masak adonannya sampai mendidih, dan selama memasak harus sambil diaduk-aduk ya, biar tidak ada adonan yang menggumpal. Oh ya, buat teman-teman yang nggak pengen kuenya di oven, bisa mencoba resep lainnya. Karena untuk resep kek ketagih yang aku pernah buat, rata-rata semuanya itu adalah kue yang dikukus. Setelah adonan krimnya mendidih, kita matikan apinya dan tambahkan 150 ml susu. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan margarin atau mentega. Oh ya, sengaja aku ada nambahin susu di belakang untuk menghindari terbentuknya kulit pada krim ya. Nah, setelah diaduk rata seperti ini, bisa kita dinginkan dulu. Sementara kita dinginkan krimnya, kita siapkan dulu 1 buah jeruk sunkist. Ini sudah aku cuci bersih. Jeruk ini akan aku gunakan sebagai hiasan ya. Biar warnanya cantik, jeruknya aku tidak kupas kulitnya. Tapi kalau kalian ingin mengupasnya, bisa ya. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, setelah krimnya dingin, bisa kita tuangkan ke atas kue yang tentunya sudah dingin juga. Tuangkan perlahan-lahan. Dan kalau teman-teman pengen krimnya lebih tinggi, bisa menggunakan loyang yang lebih kecil dari loyang yang dipakai untuk memanggang ya. Karena kebanyakan kue yang dipanggang atau yang dikukus itu bakal menciut ketika matang. Jadi agar krimnya itu tidak banyak yang masuk ke sisi-sisi loyangnya, jadi kalian bisa pindahkan kuenya ke loyang lebih kecil. Setelah jeruknya kita tata sesuai dengan selera, ini aku buat puding kaca untuk di atasnya, agar jeruknya tidak bergeser dan lebih tahan lama. Masak agar-agar sebanyak 1 sendok teh ditambah 1 sendok makan gula dan 200 ml air hingga mendidih seperti ini. Hilangkan uap panasnya. Setelah tidak terlalu panas, bisa kita tuangkan ke atas kuenya. Oh ya, sekilas memang mirip banget sama puding cake ya. Tapi dari segi rasa jelas-jelas berbeda. Karena untuk lapisan di atas kuenya sendiri itu bukan puding ya, tapi krim yang aku buat rasa orange. Dan setelah semuanya selesai, bisa kita masukkan kuenya ke dalam kulkas selama 3-4 jam. Atau hingga semuanya set ya. Sedangkan kueku ini aku diamkan semalaman di dalam kulkas, jadi bener-bener udah set banget kuenya. Setelah itu kuenya bisa kita keluarkan dari loyangnya. Tapi ini karena agak susah, jadi aku terbalikan kayak gini nih cara mengeluarkannya. Jadi kita pakai 2 papan yang satunya untuk di bawah dan atasnya tinggal kita balik. Maka pastikan kue kamu sudah benar-benar set ya, agar krimnya tetap kokoh seperti ini. Setelah itu biar makin cantik dan rapi, aku trim pinggirannya dan ini sudah selesai semua. Orange matcha moist cake sudah siap untuk disajikan. Wah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, perpaduan warnanya sangat cantik. Nggak cuma menyegarkan di mata, tapi juga segar banget rasanya ketika kita santap. Perpaduan aroma matcha dan rasa orange di atasnya itu enak banget. Dan seperti biasa, kuenya kita potong-potong ya. Untuk teman-teman yang menggunakan orange-nya itu sekalian sama kulitnya, jadi kita potong dulu orange-nya secara terpisah seperti ini. Baru setelah itu kita potong seluruh kuenya seperti ini ya. Dan bakal lebih mudah memotongnya sih sepertinya kalau misalnya si jeruknya tuh nggak sama kulitnya ya, kita buat garnisnya. Tapi sebenarnya nggak masalah, gunakan pisau yang benar-benar tajam agar lebih mudah untuk memotongnya. Krim jeruknya sendiri itu cantik banget ya, glowing dan warnanya nyegerin banget. Dan sekarang yuk kita cobain. Untuk kue matchanya sendiri karena dari kulkas, maka terlihat agak basah ya, karena memang benar-benar moist dalamnya. Dan rasa kek ketagi yang satu ini tuh beda banget sama kek ketagi yang sebelumnya aku pernah buat. Cocok banget buat kamu yang suka atau lagi pengen makan yang segar-segar. Oh ya, untuk kamu yang ingin jualan, perhitungan modalnya aku taruh di kolom deskripsi ya. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.